Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita bersama. Senang sekali bergabung dalam pembahasan topik selanjutnya. Sangat menarik, kita akan membahas tentang salah satu uji prasyarat analisis. Sebagaimana pintu masuk pengujian hipotesis statistik atau masuk dalam kategori statistik inferensial, salah satu hal yang harus pertama kita lakukan adalah uji prasyarat analisis. Ya, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang uji normalitas. Nah, uji normalitas ya merupakan pembahasan yang merupakan salah satu bagian ya yang penting sebelum masuk dalam proses pengujian hipotesis itu sendiri. Nah, uji normalitas digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengetahui apakah kelompok tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pertanyaannya, untuk apa mengetahui kenormalan suatu kelompok? Tentunya kelompok yang berdistribusi normal atau tidak itu akan mempengaruhi kita pada proses penggunaan statistik selanjutnya dalam proses pengujian hipotesis. Nah, apabila data yang kita olah itu berdistribusi normal, maka proses analisis statistik selanjutnya menggunakan statistik parametrik. Sedangkan apabila sebaliknya kenormalan tidak dipenuhi, maka proses analisis statistik selanjutnya menggunakan statistik non-parametrik. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas salah satu formulasi penting dalam pengujian normalitas, yaitu menggunakan formulasi ragam chi-square atau uji chi kuadrat. Nah, di mana formulasinya chi lambang seperti mirip x pangkat 2, tetapi adalah chi ada lengkungan sedikit chi ya, sama dengan jumlah dari selisih kuadrat ya, observasi dikurangi ekspektasi dipangkatkan 2, kemudian dibagi nilai ekspektasi itu sendiri. Nah, keputusan ujinya apabila chi hitung kurang dari chi tabel, maka kelompok tersebut berdistribusi normal dan tidak berlaku untuk keadaan yang lain. Atau bahasanya sederhana, bahwasanya apabila nilai chi hitung berada di daerah kritis ya, nah maka bahwasanya H0-nya ditolak atau dia tidak berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya ya, berikut sebagai salah satu hasil penelitian ya yang saya peroleh dari beberapa karya penelitian saya. Di sini ada 26 sampel siswa atau data ya setelah memperoleh pembahasan tentang materi barisan ganda. Nah, tentunya uji normalitas ragam chi-square ini menjadi catatan adalah uji normalitas yang dilakukan untuk jenis data berkelompok. Nah, seperti yang disajikan, ya tentunya proses yang dilakukan dari data tunggal harus kita konversi ke data berkelompok menggunakan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi sudah kita bahas atau pada pembahasan topik sebelumnya. Nah, di sini terdapat 6 kelas setelah dikonversi ke dalam distribusi frekuensi, sebagaimana tabel yang ada. Kemudian, step selanjutnya, setelah data tunggal dikonversi ke dalam bentuk data berkelompok, kita akan mencari nilai rata-rata dan standar deviasi data tunggal maupun data berkelompok. Nah, tentunya pembahasan atau topik pencarian nilai rata-rata dari data berkelompok, kemudian pencarian nilai standar deviasi data berkelompok sudah dibahas pada topik tendensi sentral. Nah, berikut sajian yang dapat saudara lihat, nah, di mana rata-rata diperoleh 26,2, kemudian standar deviasi diperoleh 5,7. Nah, untuk selanjutnya semuanya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya terkait dengan tabel perhitungan awal penggunaan atau analisis statistik menggunakan uji normalitas ragam chi-square. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.